saya akan menjelaskan tentang perkembangan yang terjadi pada manusia, terutama perkembangan yang terjadi pada anak usia dini. Perkembangan adalah perubahan yang meliputi fisik, pikiran, dan emosi ke arah yang lebih matang atau lebih dewasa. Jadi, setiap manusia yang hidup di dunia ini akan mengalami perkembangan yang terjadi pada dirinya. Perkembangan pada anak usia dini juga sangat beragam loh. Namun pada tahap ini, saya hanya akan membahas dua perkembangan saja, yaitu perkembangan bahasa dan perkembangan sosial. Bahasa adalah alat kita untuk berkomunikasi dengan orang di sekitar kita. Perkembangan bahasa pada anak usia dini dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan awal membaca, yang terjadi saat anak berusia 0-3 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak sedang belajar mengeksplor majalah atau katalog. Biasanya yang dieksplor yang memuat foto atau gambar berciri khas anak-anak, misalnya bergambar tumbuhan atau hewan. Pada tahapan ini juga, anak-anak suka mendengar cerita yang dibacakan oleh orang dewasa di sekitarnya. Biasanya dibacakan dengan suara yang agak keras, ekspresif, dan dramatis, sehingga meningkatkan minat anak-anak dalam mendengar ceritanya. Pada tahapan ini juga, anak-anak mulai belajar memegang krayon atau pensil untuk mencoret-coret. Meskipun gambar yang dihasilkan masih sangat acak dan abstrak. Tahapan kedua adalah tahapan awal muncul aksara, yang terjadi saat anak berusia 3-5 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mulai suka meminta dibacakan cerita yang disukainya secara berulang-ulang. Yang kedua, anak-anak mulai membuka beberapa halaman tertentu secara berulang-ulang. Biasanya halaman yang memuat informasi atau gambar tertentu yang disukainya. Pada tahapan ini juga, anak-anak mulai menyadari bahwa tulisan itu adalah mengandung makna untuk beberapa informasi tertentu. Dan juga, pada tahapan ini, anak-anak mulai menyadari bahwa ada beberapa huruf, simbol, atau gambar yang memiliki kesamaan, sehingga pada tahapan ini biasanya mereka belajar untuk membedakan beberapa simbol, gambar, dan huruf tersebut. Juga pada tahapan ini, anak-anak coretan yang dihasilkannya mulai bervariasi atau bergambar, dan memiliki tujuan tertentu. Biasanya hasil coretannya yang dihasilkan adalah berkombinasi antara huruf, angka, atau gambar. Juga biasanya mereka mencoret-coret atau menulis hal-hal yang ditiru dari majalah, buku cerita, atau hal-hal tertentu yang mereka lihat atau mereka sukai. Pada tahapan ini juga anak-anak sudah mulai belajar mengeja, biasanya diawali dengan mengeja namanya sendiri. Tahapan terakhir yaitu tahapan aksara awal yang terjadi saat anak berusia 6 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mulai mengerti konsep kata dan kalimat. Juga, keterampilan bahasanya bisa dilihat dari tulisan atau tugas yang ada dan dikerjakannya. Biasanya tulisannya mulai memiliki spasi antar kata, dan juga anak-anak boleh mengerti apa arti tanda baca, yaitu titik, tanda baca koma, ataupun tanda baca tanya. Anak-anak di sini sudah mulai menulis, membaca, dan bercerita secara fasih. Bahkan anak-anak bisa menceritakan cerita yang didengarnya secara sederhana. Sosial adalah hubungan timbal balik antara kita dengan orang-orang di sekitar kita. Perkembangan sosial pada anak usia dini dibagi menjadi 5 tahapan. Tahapan pertama terjadi pada saat anak berusia 0-12 tahun. Pada tahapan ini, komunikasi anak dengan orang-orang di sekitarnya ditandai dengan tangisan. Anak-anak biasanya mengeluarkan tangis dan mulai bisa merasakan rangsangan. Beberapa orang yang merespon tangisannya dengan respon yang berbeda-beda. Tahapan kedua terjadi saat anak berusia 1-3 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mulai semakin aktif mengeksplor hal-hal di sekitarnya, lingkungan sekitarnya, atau kegiatan-kegiatan di sekitarnya. Biasanya di tahapan ini, anak-anak mulai belajar melakukan kegiatan yang masih dalam batas normal untuk mereka kerjakan sendiri. Misalnya makan sendiri, buang air kecil sendiri, dan buang air besar sendiri. Biasanya pun dia akan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, terlebih orang tuanya, untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah tahapan yang terjadi saat anak berusia 3-6 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mulai mengeksplor lebih lagi lingkungannya, baik secara fisik atau sosial. Tahapan keempat terjadi pada saat anak berusia 6-12 tahun. Pada tahapan ini, hal-hal yang dilatih adalah rasa tanggung jawab. Sosial tanggung jawab ini sangat berguna pada saat anak memasuki jenjang pendidikan lebih serius atau lebih formal. Pada tahapan ini juga anak-anak mulai menyadari bahwa mereka memiliki identitas diri dan identitas sosial sendiri. Yang kelima atau yang terakhir adalah tahapan yang terjadi saat anak berusia 12-18 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mulai mencari jati diri dan identitas sendiri. Anak-anak mulai merasakan bahwa diri mereka memiliki sifat sosial tertentu. Jadi, pada tahapan ini biasanya anak-anak mencari teman yang sama dengan dia.
Nah, dari perkembangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita setiap manusia yang hidup di dunia ini akan mengalami perkembangan tersebut. Namun, ada beberapa anak yang memiliki masalah atau kendala, sehingga mereka tidak menjalani perkembangan tersebut dengan normal atau sesuai dengan usia yang harusnya terjadi. Perkembangan tersebut tidak mereka alami, bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Nah, oleh karena itu, setelah kami melakukan mini riset dan rekayasa ide terhadap anak yang mengalami kendala perkembangan bahasa dan sosial, kami mengemukakan ide kami untuk mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut. Nah, ide kami yang kami tuangkan pertama adalah satu, ide untuk perkembangan bahasa. Kami memuat ide yaitu belajar membaca melalui kartu bergambar. Selain menarik, kartu bergambar ini juga dapat mengasah imajinasi anak dan daya ingat anak. Biasanya anak lebih suka gambar-gambar ekspresif, berwarna-warni dan ceria. Jadi, kami menggunakan gambar-gambar buah untuk membantu anak belajar membaca. Misalnya ada gambar buah dan ada tulisan ejaan di bawahnya. Jadi anak-anak tidak fokus atau monoton melihat tulisan, sehingga anak-anak lebih ceria dan lebih terasa ringan untuk belajar membaca. Juga tidak merasa tertekan, juga merasa bahwa membaca bisa lebih menyenangkan. Yang kedua ada permainan sosial ular naga panjang. Ular naga panjang ini melibatkan beberapa orang. Jadi sosial anak lebih terbantu sehingga ia bisa berkomunikasi dengan beberapa orang atau orang banyak. Di sini kita melatih anak untuk bermain, berkomunikasi, dan belajar berinteraksi dengan teman sebayanya. Jadi kita sebagai guru juga membantu mereka dalam permainan tersebut sehingga anak-anak lebih ekspresif dan lebih bisa berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya melalui permainan ini. Permainan ini bisa membantu anak lebih ekspresif, tidak menutup diri, dan bermain selayaknya anak-anak seusianya. Selamat siang, Olong. Selamat siang, Kak. Hari ini, siang ini kita akan belajar melalui kartu bergambar, belajar membaca melalui kartu bergambar yang bergambar buah-buahan dan warna-warna buahan tersebut. Apakah kamu sudah siap belajar membaca? Sudah. Kalau begitu, saya akan menanyakan buah-buah apa aja yang ada di gambar ini. Yang pertama adalah ini gambar apa? Alpukat. Alpukat. Coba Eja. ALPUKAT. Jadi Alpukat. nah, alpukat ini warna apa? Hijau. Hijau. Coba Eja yang di bawahnya. HIJAU. Oke, bagus. Yang kedua, buah ini buah apa? Kamu tahu? Strawberry. Strawberry. Coba Eja, kamu bisa mengeja kan? STAWBERRY. Jadi, Strawberry. warna apakah strawberry ini? Merah. Nah, bagus. Tepuk tangan, Olong. Selanjutnya kita menanyakan ini. Apakah kamu tahu buah ini? Tidak tahu. Oh, kamu nggak tahu ya? Tapi kamu bisa mengeja kan? Coba kamu eja. LEMO tambah N. Jadi? Lemon. Ya, bagus. Ulangi. Lemon. Warna apakah lemon ini? Kuning. Kuning. Coba baca ini. KUNING. Jadi kuning. Bagus. Ini tahu nggak? Tahu. Warna apakah anggur ini? Ungu. Ungu. Coba Eja. UNGU. Ungu. Coba ucapkan anggur sebanyak 2 kali. Ungu. Anggur. Anggur. Oke, terima kasih. Besok-besok Holong makin rajin ya membaca dan melihat gambar-gambar buah, gambar-gambar sayur, ataupun gambar-gambar warna-warna yang ada di sekitar kamu. Makin rajinlah membaca ya, supaya jika ditanya seperti ini semakin lancar. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Holong.
Seperti kita lihat sebelumnya, ada dua cara untuk mengembangkan bahasa anak dan mengembangkan jiwa sosial anak, yaitu yang pertama dengan melatih perkembangan bahasa anak dengan cara bermain kata dan kalimat dengan kartu bergambar. Dari hasil pengamatan kami terhadap anak-anak tersebut, ada beberapa masalah pada perkembangan bahasa anak tersebut, antara lain cadel, belum bisa berbicara pada usia yang seharusnya sudah bisa, tidak dapat mengucapkan R dengan fasih, biasanya disebut dengan cadel. Sebenarnya cadel juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan fisik motorik, di mana cadel terjadi karena ketidakmampuan lidah untuk membantu pelafalan huruf dan kata. Jadi cadel juga ada kaitannya dengan motorik halus. Tetapi kami mengambil masalah dan rekayasa ide dari sisi perkembangan bahasa. Cadel bisa hilang dengan sendirinya, tapi ada juga cadel yang terbawa sampai dewasa. Oleh sebab itu, anak harus diajarkan kosakata yang benar, terlebih terhadap kosakata yang memiliki huruf R. Jadi kami memiliki ide untuk menyelesaikan masalah-masalah perkembangan bahasa anak ini dengan cara bermain kartu bergambar. Seperti yang kita ketahui, anak sangat suka dengan sesuatu yang penuh dengan warna. Jadi, kartunya harus dibuat semenarik mungkin dan tulisan di bawah gambar apa yang telah digambar. Seperti yang sebelumnya, teman kami telah mempraktekkan cara bermain dengan kartu dan kalimat bergambar, yaitu meningkatkan perkembangan sosial dengan permainan ular naga panjang. Kegiatan permainan ular naga panjang dapat membuat beberapa anak saling berinteraksi, yaitu bermain ular naga panjang. Permainan ini melibatkan beberapa anak. Untuk memainkannya, pertama tentukan dua orang yang menjadi penjaga, sisanya berjalan melewati penjaga. Permainan yang berjalan melewati penjaga harus berbaris dan meletakkan tangan di pundak teman yang ada di depannya, lalu melewati penjaga dengan cara mengelilingi penjaga sambil menyanyikan lagu ular naga panjang. Lalu dapat diganti dengan lagu yang lain jika anak-anak tidak mengetahuinya. Jika bernyanyi sudah selesai, maka penjaga harus menangkap satu orang keluar dari barisan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dua permainan tadi dapat mengembangkan bahasa dan jiwa sosial anak. Terima kasih.